Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasan Nurmalina. Di sini saya akan menjelaskan salah satu ilmuwan Muslim, sastrawan, sejarawan, dan geografer yang terkenal pada masa kekhalifahan Turki Utsmani bernama Khatib Çelebi. Ilmuwan Muslim terkemuka di abad ke-17 Masehi itu biasa dipanggil Khatib Çelebi. Sejatinya, ia bernama Mustafa bin Abdullah. Khatib merupakan geografer dan sejarawan agung yang dimiliki kekhalifahan Turki Utsmani di masa kejayaannya. Selain dikenal dengan nama Khatib Çelebi, saintis Muslim itu juga kerap disapa Haji Khalifah. Khatib terlahir di Istanbul, Turki pada 1609 Masehi. Sejak kecil, Khatib dikenal berotak pintar. Di madrasah tempatnya menimba ilmu, Khatib merupakan siswa yang cukup menonjol. Ia pun tak puas hanya menimba ilmu di madrasah. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang sangat besar, Khatib juga meminta tambahan waktu belajar dari para gurunya dan sering berlatih sendiri. Ayahnya adalah seorang prajurit di kekhalifahan Turki Utsmani. Khatib pun sempat bergabung menjadi anggota militer selama 10 tahun. Ia sempat ikut bertempur bersama ayahnya melawan Abada Pasha dari Erzurum pada 1634. Dia juga terlibat dalam ekspansi penaklukan kota Baghdad di Irak. Dalam tugas menguasai bekas ibu kota pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, sang ayah dan paman wafat dalam perjalanan kembali dari Baghdad. Setelah pensiun dari militer, Khatib juga pernah menjabat sebagai kepala akuntan pada masa Khalifah kedua Kekhalifahan Turki Utsmani. Meski berkarir di pemerintahan, dia masih memiliki waktu untuk belajar dan menulis beberapa ensiklopedia yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kontemplasi yang sering dilakukannya, Khatib menyadari bahwa dunia Islam dari waktu ke waktu semakin menyempit. Khatib pun merasa aktivitas intelektual di dunia Muslim akan semakin surut sejak dikekangnya para intelektual pada abad ke-13 Masehi. Ia gundah menyaksikan madrasah menutup diri dan tidak memberikan pelajaran geografi. Akibatnya, dunia Islam semakin menyempit. Padahal, kesuksesan politik itu harus didukung oleh perkembangan dan kemampuan intelektual. Kondisi itu membuatnya tergerak untuk mempelajari geografi. Khatib melihat penemuan ilmiah di negara-negara barat telah berhasil memperkuat pertahanan negara dan membahayakan Kesultanan Turki Utsmani. Dia melihat bagaimana imperialisme berkembang begitu pesat di barat. Khatib pun dengan lantang mengingatkan pentingnya seorang pemimpin negara menguasai dan memahami ilmu geografi. Meskipun sulit untuk mengetahui seluruh permukaan bumi, setidaknya seorang pemimpin negara harus tahu bentuk dan wilayah Turki Utsmani, papar Khatib. Selain itu, dia juga mengatakan seorang pemimpin juga harus tahu perbatasan-perbatasan wilayah kekhalifahan Turki Utsmani dengan negara-negara tetangganya. Sehingga, jika suatu saat kita harus berperang dan mempertahankan kedaulatan wilayah, kita tahu di mana harus mengirim tentara. Ini merupakan satu-satunya cara untuk masuk ke provinsi musuh dan mempertahankan batas-batas negara kita, katanya. Dia juga mengatakan, seorang pemimpin tidak perlu berkonsultasi kepada orang yang tidak peduli dengan ilmu pengetahuan, meskipun mereka penduduk dalam negeri. Pasalnya, banyak penduduk di Turki Utsmani yang tak tahu dan bisa menggambarkan negaranya dengan baik. Pandangan Khatib itu membuktikan bahwa geografi merupakan ilmu yang harus dipelajari, termasuk di dalam madrasah. Sebagaimana seorang ilmuwan, Khatib tidak hanya menulis tentang agama dan budaya Islam. Dia ingin melihat seluruh sisi dunia di mana dia hidup. Ia juga tertarik dengan hampir semua disiplin ilmu, seperti historiografi, geografi, filsafat, serta astronomi. Ia juga menguasai hukum Islam hingga tafsir Al-Quran serta sufisme dan literatur. Sebagai seorang pemikir agung di zamannya, Khatib sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan, terutama yang berkembang di negara-negara barat. Sehingga dia sering mencari dan mempelajari naskah-naskah yang bersumber dari Latin dan Yunani. Tak heran jika ia menguasai kedua bahasa itu. Khatib pun dikenal sebagai cendekiawan besar yang selalu berusaha memiliki pengetahuan global secara komprehensif tentang apa yang sedang terjadi di bumi. Berbeda dengan para pemikir dan penulis Islam lainnya, Khatib selalu berusaha untuk mengetahui sejarah dunia secara benar dan menyeluruh.
seperti bagaimana kronologi terjadinya sebuah peristiwa, kapan, dan di mana. Bahkan, dia berusaha mencari keuntungan setelah bermitra dengan Ihlasi Muhammad Effendi yang mampu berbahasa Latin dan bahasa negara-negara barat lainnya. Khatib juga sangat antusias menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari barat ke bahasa Turki. Dia tidak pernah ragu dalam melakukan penerjemahan, meskipun hasil terjemahannya kadang-kadang tidak begitu sesuai dengan buku-buku tersebut. Namun setidaknya dia telah berusaha dengan keras untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada dunia Islam. Meski demikian, dalam kesempatan lainnya, dia juga terus berusaha memperbaiki terjemahan buku-bukunya. Dalam bukunya, dia pernah menulis nama Muhammad menjadi Muhammad, Maumed, atau Meomet. Dia juga menyebut nama Umar menurut lafal Turki menjadi Ofmer, tidak seperti lafal Arab. Selain itu, dia juga menyebut negara Palestina sesuai dengan lafal Latin yaitu Palestia. Nama Salahaddin juga disebut sebagai Saladinus, nama Musa juga disebut dengan Moises, Mustafa juga disebut dengan Mustafa. Dalam melakukan penerjemahan, Khatib cenderung tidak konsisten. Tetapi, ketika dia memasukkan hasil terjemahan buku-buku barat ini ke dalam karyanya sendiri, dia berusaha menuliskannya dengan benar. Bagaimanapun juga, pengetahuan dan karya-karya Khatib yang membuat pengetahuannya tentang sejarah, geografi, dan bibliografi telah memberikan informasi yang sangat penting bagi peradaban Islam di era Turki Utsmani. Sehingga, reputasi Khatib sangat dikenal dengan baik di seluruh wilayah kekhalifahan Turki Utsmani serta negara-negara barat. Dia mendapatkan begitu banyak apresiasi, baik dari negara-negara timur maupun barat. Sang ilmuwan tutup usia pada Oktober 1657 Masehi ketika menyeruput secangkir kopi. Pada 2007, UNESCO memperingati hari kelahirannya yang ke-400. Sepanjang hidupnya, Khatib Chalabi telah menulis sederet buku yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berikut ini beberapa karya besar yang ditulis sang cendekiawan dari abad ke-17 Masehi saat itu. Yang pertama ada Cihanuma, yang artinya penampakan dunia. Buku ini mengkaji dan membahas keadaan geografi dan penduduknya di kekhalifahan Turki Utsmani yang sangat luas. Yang kedua ada Lawami Al-Nur, yang artinya pembiasan cahaya. Buku ini dikerjakan Khatib bersama kawannya Mehmet Ihlas Effendi dan diterjemahkan dari Atlas Minor karya C. Mercator C. Hondius. Karya ini meliputi kondisi geografi negara-negara di Eropa. Yang ketiga ada Muntahab Ibahriye. Buku ini dikerjakan Khatib saat melakukan ekspedisi militer ke Pulau Kreta. Buku tersebut ditulis dalam rangka memahami keadaan wilayah Mediterania. Yang keempat ada Fazlakat At-Tarawi, yang artinya rangkuman sejarah. Buku ini berisi sejarah umum dunia Islam, mencakup periode ketika alam semesta diciptakan. Yang kelima ada Fazlaka. Buku ini mengungkapkan sejarah Khalifah Turki Utsmani antara 1592 hingga 1655 Masehi. Yang keenam ada Takvim Al-Tawarawi atau Almanak Sejarah. Buku ini berisi rangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sejak zaman Nabi Adam sampai tahun 1648 Masehi. Karya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Italia, dan Perancis. Yang ketujuh, ada Tuhfat Al-Kibar fi Asfar Al-Bihar, yang artinya hadiah untuk yang agung dalam ekspedisi militer Angkatan Laut. Karya ini ditulis untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap Angkatan Laut setelah kegagalannya menaklukkan Pulau Kreta. Selain itu, karya ini juga dibuat untuk mengingatkan kejayaan Angkatan Laut mereka di masa lalu serta memberikan informasi guna memperkuat Angkatan Laut Kekhalifahan. Yang kedelapan, ada Irsyad Al-Hiyara ila Taroh Al-Yunan wa Al-Rum wa Al-Nasar, yang artinya panduan terbaik sejarah Yunani, Bizantium, dan orang Kristen. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan informasi kepada Kekhalifahan Utsmani tentang agama orang-orang barat, termasuk kehidupan sosial dan politiknya. Yang kesembilan, ada Tarikh Konstantinia wa Kaysiro, yang artinya sejarah Istanbul dan para kaisar. Buku ini ditulis Khatib untuk menjelaskan tentang Istanbul. Buku ini juga meliputi penyebaran Islam, runtuhnya Bulgaria, Bizantium, Seljuk, Perang Salib, kanal-kanal, serta peristiwa kebakaran di Istanbul. Dalam karyanya berjudul Muluk Ikufor Tarihi,
Sejarah raja-raja orang kafir, dia menerjemahkan sebagian buku sejarah Eropa berjudul Kronik karya Johann Crayon. Yang ke-10 ada Tuhfat al-Ahyar fi al-Hikam wa al-Amsal wa al-Ashur. Artinya, hadiah istimewa dari kata-kata bijak, kata-kata mutiara, dan puisi. Buku ini merupakan kamus yang disusun secara ensiklopedia berisi humor, filsafat, legenda, dunia satwa, anekdot, juga mutiara kehidupan. Dan yang ke-11 ada Kasyaf al-Zunun yang artinya pengungkapan asumsi. Buku ini berisi informasi mengenai bibliografi dunia Islam. Buku ini dikerjakan oleh Khatib selama 20 tahun. Selain itu, dia juga menulis Sulam al-Wusul ila Tabaqat al-Fuhul yang artinya makna keberhasilan bagi orang-orang terbaik, yang berisi tentang biografi pengarang-pengarang buku yang menginspirasi karya-karyanya. Itu adalah biografi dan cerita singkat dari Khatib Chalabi, yakni seorang sastrawan dan ilmuwan pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.